Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan Teras Dialog Podcast, sore hari ini kita kembali bertemu dalam satu sesi pembicaraan yang saya coba angkat. Mudah-mudahan tema ini menjadi tema yang menarik untuk menjadi bahan perhatian kita bersama. Kali ini saya mengundang satu narasumber yang mewakili Forum Persatuan Guru P3K Kalimantan Timur. Tentang apa yang akan kita bicarakan nanti kita akan eksplor kepada beliau. Saya akan berikan prolog sedikit bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara itu memberikan satu ruang kepastian bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu istilah kerennya. Nah, ini sebenarnya menjawab carut marut bagaimana dulu situasi tenaga honor, tenaga bantu yang disebut dengan honor daerah itu terbuka lebar direkrut oleh kepala daerah. Tentu ini menjadi bom waktu dan akhirnya keluarlah undang-undang ini untuk menertibkan, ditarik di pusat untuk ditertibkan. Nah, di antara sektor yang paling banyak kena itu adalah para tenaga kesehatan dan tenaga guru. Nah, hari ini kita undang langsung tenaga guru. Nah, yang kebetulan yang kita undang ini mereka yang baru saja direkrut lewat jalur P3K ini bersama Pak Eko Hulda Ermawan. Nah, Pak Eko, gimana kabar nih? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu ini teman-teman yang tergabung di Forum Guru P3K ini se-Kalimantan Timur itu sudah berapa orang? Kurang lebih kalau inisiasinya memang dari kawan-kawan di SMA di bawah Dinas Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih sekitar 1.200 dan akan terus bertambah sebetulnya. 1.200 ya, yang mengajar di SMA dan SMK? Di seluruhnya sebetulnya. Jadi forum ini menaungi seluruh guru yang ada di Kalimantan Timur dari SD sampai SMA. Jadi kalau dihitung jumlahnya sebetulnya lebih dari 1.200. 1.200 lebih, oke. Nah, tapi karena ini judulnya forumnya kepada guru P3K Kalimantan Timur ya. Iya. Udah berapa tahun berdiri nih? Kurang lebih ya sejak 2021 ya. Jadi ketika kami terbentuk direkrut, kemudian kami juga berinisiatif untuk membentuk forum. Oke, baik. Nah, kita tanya langsung aja nih, apa sih yang membedakan antara status guru sebagai PNS dan status guru sebagai P3K? Ini Mas Eko sebelum menjadi P3K, apakah memang pernah jadi tenaga honor atau guru bantu di lingkungan SMA? Iya. Pernah ya? Pernah. Tiba-tiba berubah ini? Berubah status. Nah, apa membedakan? Secara prinsipal orang harus tahu itu. Apa sih bedanya? Yang pertama yang jelas status ya. Status itu menandakan bahwa guru-guru P3K itu memiliki NIP sama seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil. Ada NIP-nya ya? Iya, ada. Kemudian yang kedua tentu dari aspek kesejahteraan, yaitu aspek gaji. Yang membedakan dengan guru honorer. Kalau guru honorer pasti beda salarinya ya? Beda. Terus nggak dapat juga pensiun? Sama, P3K juga tidak dapat. Tidak dapat, tapi salary itu naik daripada. Berbeda dengan statusnya ketika honorer. Terus apa lagi? Itu aja mungkin yang paling. Tapi ada waktu kerja kontrak kan disebutkan perjanjian kerja. Oh iya. Perjanjian kerja itu yang membedakan dengan honorer. Kalau honorer kan dia biasanya setiap tahun tanda tangan kontrak setiap tahun. Kalau P3K itu berjarak antara 1 sampai 5 tahun. 1-5 tahun. Jadi kalau umpamanya ini teman-teman P3K melakukan satu perjanjian kerja, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu relatif ditentukan oleh siapa? Pemerintah daerah. Jadi setiap daerah masing-masing bisa beda. Punya kebijakan yang berbeda.
SD, SMP, SMA itu punya kebijakan yang berbeda tergantung pemerintah daerah setempat. Nah, kalau Mas Eko di lingkungan SMA provinsi itu berapa tahun? 5 tahun kalau untuk SMA. Artinya minimal 5 tahun ini tanda petik aman ya. Bisa saya nggak berpikir Iya. begitu? Terus 5 tahun ke depannya lagi, Nah, 5 tahun ke depan tidak tahu bagaimana nasib. berarti nggak ada kepastian kalau umpamanya PNS itu kan kalau dia keluar NIP diangkat SK oleh kepala daerah atas kelulusan mereka, ya selama tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan undang-undang di ASN, dia akan menjadi PNS terus. Iya. Sedangkan teman-teman P3K berarti ada waktu kontrak itu. Ada masa kontrak yang sesuai dengan perjanjian kita. Terus kalau diperpanjang lagi ada caranya? Kalau diperpanjang lagi tergantung bagaimana kebijakan daerah kembali. Nah, gitu. Oh, jadi masih tetap ada ruang Iya, ada ruang apakah kami mau dilanjutkan nanti setelah 5 tahun atau tidak, itu tergantung bagi pemerintah daerah. Oke, baik, penilaian. baik. Tapi setidaknya bahwa statusnya beda dengan Naban ya. Iya. Salary-nya jauh lebih baik, kemudian mungkin masa kerjanya kontraknya itu ada lebih panjang. Kalau dulu Naban kan setahun sekali ya. Setahun sekali. Artinya dia diperpanjang setiap tahun. Ini 5 tahun. 5 tahun. Oke, baik. Nah, dari sini kita tahu bahwa P3K ini sebenarnya dulu kalau kita ingat di zaman Presiden SBY itu seluruh guru yang harusnya Naban itu pernah dicuci gudang. Ya, 2005 ke bawah itu kemudian nakes guru itu pokoknya yang kerjanya sudah berpuluh-tahun diangkat menjadi PNS, dan bahkan di Balikpapan ini ada diangkat 3 tahun langsung pensiun itu. Nah, itu era SBY. Setelah itu kan tidak ada lagi ya. Tahun 2007 kalau tidak salah. Ya, 2005 sampai 7 itu ada K1, K2, K3. Nah, sekarang ini era P3K di Kaltim ini baru mulai tahun berapa? 2021. Padahal undang-undangnya ini 2014 loh. Nah, baru diimplementasi 2021. Berarti cukup terlambat. Iya, cukup lama ya. Nah, ini di sesi pertama kita sudah mengenal sedikit, minimal publik tahu bahwa ternyata P3 itu juga adalah amanat konstitusi. Yang kedua, apa yang membedakan dengan PNS juga kita telah tahu. Nanti kita akan lebih dalam lagi pada sesi yang kedua. Demikian rekan-rekan, nanti kita sambung. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut lagi. Nah, Pak Eko sebelumnya nih status ngajar guru P3K di mana sekarang ini? Di SMA 3. Oke, ngajar pelajaran ekonomi. Nah, berarti kan kalau bayangan saya orang masuk ke sekolah guru itu apakah dia PNS atau P3K, dia mengajar jumlah yang sama jamnya atau mata pelajaran apa yang diberikan. Artinya nggak ada yang beda, mohon maaf, tupoksi itu dilakukan sebelum atau setelah jadi P3K? Nggak ada yang berubah secara metodologi atau ada tanggung jawab yang diberikan kalau sudah jadi P3K? Ada lagi evaluasi atau apa? Hampir tidak ada perbedaan ya antara ketika statusnya guru honorer kemudian menjadi P3K, karena beban kerja pun sama ya, beban kerja sama, dan jam mengajar itu juga tetap sama. Jadi ketika jadwal masuk kita kapan, kemudian jadwal pulang kita kapan juga sama, tidak ada yang berbeda. Dan bahkan ketika menjadi P3K tentu beban kerja itu jauh lebih banyak lagi yang diberikan oleh manajemen. Oke, sekarang dalam konteks organisasi ini kan sudah memberikan akomodir bahwa ada P3K. Tentu lembaga organisasi ini berpikir, apakah dengan P3K ini, mohon maaf, cukup atau sudah merasa sudah, saya enough cukup, atau memang ada yang diperjuangkan lagi? Kalau berbicara cukup atau tidak itu relatif sekali, Pak. Dalam hal ini hanya saja bagaimanapun juga kami para guru itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi, dan kalau dibilang sekarang tentu kami cuma ingin bahwa apa yang diberi sesuai dengan janji pemerintah sendiri. Baik. Apa yang diberikan oleh PNS itu sama dengan yang diberikan P3K juga oleh P3K. Oke, begitu bunyi perintah dari
PP-nya Iya, atau ada pernyataan dari staf kementerian pada saat Oke. diwawancara di sebuah media seperti itu, dan itu menjadi pegangan buat kita. Jadi apa yang diterima oleh PNS itu diterima juga oleh P3K Iya. kecuali dana pensiun. Oke, kan sebenarnya kalau boleh mau ideal, tentu orang berharap jadi PNS semua kan. Iya. Artinya itu kan ya itu pastilah. Iya, itu awal maunya. Awal maunya, tapi mulai kan cita ini kan melihat Indonesia kan, Iya, betul. bahwa problematika naban yang banyak di dua sektor pendidikan kesehatan ini menjadi bom waktu. Akhirnya pemerintah tidak sanggup PNS kan semua, dibuatlah ruang P3K ini sebagai jalan tengah ya. Dan itu sudah alhamdulillah di Kaltim sudah 3 angkatan. 3 angkatan sampai tahun ini. Nah, itu dari yang dibuka kuota dengan yang mau melamar, ada data tidak? Waktu yang Mas Eko perkutan yang keberapa ini? Yang kedua atau Pertama, pertama itu yang diterima berapa? kurang lebih sekitar 600 guru. 600 guru yang ditempatkan se Kalimantan Timur. Iya. Yang Untuk daftar tingkat SMA. Untuk tingkat SMA ya, SMA. Saya bicara SMA. Berarti 600 guru di SMA SMK. Iya. Itu yang daftar berapa? Pernah nggak? Ribuan. Iya, lebih. Lebih. Karena dari hasil itu dari tahap 1 kan tidak semua yang ikut tes itu tidak semua juga lolos pada saat itu. Dan Oke. dia harus mengikuti tes yang Tahap 2. tahap 2. Oke. Kalau tidak lolos di tahap yang pertama. Oke. Baik. Artinya kuota itu yang tentukan siapa? Dari pemerintah provinsi atau langsung dari Pemerintah pusat. Iya. Tapi tentu usulan dari pemerintah daerah. Tentu dari daerah kan, Ah. bahwa memang faktanya satu sekolah ini umpamanya ada 20 guru, ini statusnya yang PNS cuma 7, selebihnya ini naban selama itu. Spiritnya ingin di P3 kan semua. Jadi ke depan itu cuma ada 2 baju ya. Iya. Dia menjadi PNS atau P3K. 3K. Begitu ya? Iya, betul. Jadi tidak ada lagi tanda petik jenis kelamin di luar itu kan? Nah, jadi ini juga penting. Jadi artinya secara sekarang ini setidaknya perjuangan teman-teman mendapatkan hak-haknya itu Iya. dibanding naban dulu jauh lebih baik ya. Oke, tapi tetap ada yang ke depan ingin diperjuangkan. Ada kalimat tadi itu bahwa apa yang diberikan ke PNS itu juga akan diberikan ke P3K kecuali Dana pensiun. pensiun. Oke. Apa yang belum diberikan? Kalau mohon maaf, ada beberapa. tunjangan-tunjangan itu dapat juga nggak? Ya, kalau terkait dengan gaji pokok itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Oke. Ya, beserta mungkin tunjangan yang menjadi bagian dari gaji pokok itu. Iya. Semua sudah diatur dalam undang-undang. Hanya saja yang menjadi harapan kita kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah terkait dengan tambahan penghasilan yang disebut dengan TPP dan juga uang makan gitu ya. Uang makan, dana makan yang memang menjadi hak kita sebagai status seorang ASN. Oke, ini yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman organisasi ya. Iya. Memperjuangkan TPP itu hak yang juga diberikan oleh konstitusi kita ya. Iya. Jadi tambahan tunjangan tambahan penghasilan ya. Iya. Nah, jadi itu kan relatif tergantung dari keputusan pemerintah daerah dalam ini provinsi. Nah, tentu setiap provinsi beda-beda. Nah, ini sedang mereka perjuangkan. Ya, sebetulnya kami terima juga yang namanya TPP. Hanya saja nominal yang diberikan kepada P3K itu tidak sama dengan yang diterima oleh PNS. Padahal bicara tentang beban kerja semua sama. Betul, itu yang kita melihat. Artinya dalam hal ini saya bisa sederhanakan, berarti ada 2 perbedaan secara ini. Pertama nggak dapat, mohon maaf, pensiunan. Yang kedua TPP-nya nggak sama. Ya. Bisa saya katakan gitu ya? Iya, betul. Dengan Kaltim yang APBD-nya konon kabarnya nyinggak 20 triliun rupiah, kalau cuma 600 guru, ya sebenarnya itu cuma 0, sekian persen saja ya. Harusnya sih bisa. Apalagi ada spending mandatori 20% pendidikan. Ya bayangan saya sih harusnya bisa. Ini yang kita harus perjuangkan. Jadi jangan melihat besarannya, itu hak mereka yang harus diperjuangkan. Itu yang harus dipahami ya. Hak itu diperjuangkan. Nah, supaya itu kita nanti bisa melihat rekan-rekan yang punya tugas penting sebagai membangun pondasi berbangsa bernegara itu pendidikan ini, yang mereka betul-betul pure memberikan dedikasinya untuk mencerdaskan anak kehidupan bangsa. Nah, ini kita dapatkan di poin kedua. Nanti semakin ke dalam kita akan semakin mencari apa sih P3K ini, dan jangan sampai Anda juga mendengar tapi tidak tahu, tapi dari sini kita akan tahu nanti insyaallah.
Teras Dialog Podcast. Nah, pada sesi terakhir ini kita akan coba mencari lebih dalam lagi. Nah, waktu P3K dibuka oleh pemerintah Provinsi Bani Kalimantan Timur dengan sekarang 3 gelombang ya. Itu boleh tahu nggak di forum ini berapa persen yang belum tertampung? Maksud saya mereka sekarang statusnya naban nih. Honor. Itu ada data nggak berapa persen yang belum menjadi P3K? Tapi dia faktanya mengajar di sekolah-sekolah milik pemerintah. Kalau untuk data pasti kami belum bisa dapatkan info itu, karena memang kalau secara nasional sebetulnya bisa terlihat. Kalau secara nasional, secara nasional itu guru-guru yang status PNS itu kurang lebih sekitar 52% dari seluruh total jumlah guru. 52% aja ya? 50%. Setengahnya kurang lebih. Iya, jadi kurang lebih 48% itu diisi oleh status P3K atau honor tadi yang sudah menjadi P3K. Dan masih banyak sekali yang berstatus honorer, terutama di Kalimantan Timur itu di setiap sekolah aja masih banyak yang belum tertampung ya untuk menjadi P3K. Ya, jadi memang kalau dalam ilmu matematika itu kayak tumbuh rasio antara kebutuhan guru dengan yang pensiun, berarti mau tidak mau akan menjadi rutin hal yang akan menjadi persoalannya. Apalagi di tahun-tahun 2024, kemudian 2025, di tahun-tahun ini guru-guru yang PNS pensiun juga semakin banyak. Iya. Jadi ibaratnya ada deret ukur dan deret angka ya. Jadi mana yang lebih dulu ini. Baik. Nah sekarang teman-teman pernah ajukan enggak kuota itu dinaikkan kepada dinas? Tolong Pak, kurang banyak ini kuota P3K. Kalau itu belum pernah. Karena memang bukan ranah dari kita untuk mengusulkan, dan kita juga tidak memiliki data terkait dengan hal itu. Oke. Baik. Nah, kalau begitu sekarang ini di satu sekolah ada 3 ya. Honorer, P3K dengan PNS. Nah, ini mengajar sama bebannya, tapi ada 3 perlaku yang berbeda. Oke. Spiritnya pemerintah harus menghapus ini honor, karena saya dengar ini nggak ada lagi ini. Harusnya semua beralih menjadi ASN, statusnya apakah P3K atau dari ASN PNS itu. Nah, sekarang kalau saya tanyakan, apa sih ingin disampaikan Bamaknya kalau ini ada otoritas dalam ini pemerintah provinsi? Sudah pernah berjuang nggak di DPRD provinsi menyampaikan aspirasinya ini? Iya, selama sudah kalau berjuang teman-teman mulai dari honorer sampai P3K itu sudah sering sekali. Bahkan sampai ke pusat tuntutannya. Berjuangnya sudah sampai ke DPR RI. Artinya kalau perjuangan untuk mencapai sebuah kesejahteraan yang diinginkan sebagai seorang guru, tentunya kawan-kawan sudah sering sekali melakukan itu gitu. Dan hal ini kami sampaikan bahwa kita ingin sebetulnya pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu lebih perhatian lagi kepada kami para guru yang ada di seluruh Indonesia, khususnya mungkin yang ada di Kalimantan Timur sendiri. Ya, itu yang harapannya kepada kami ya terkait dengan itu. Baik. Jadi ini sebenarnya tujuan saya angkat ini, jangan Anda salah persepsi ya, bahwa kita tidak sedang membicarakan nominal ya. Tapi yang harus kita lihat adalah amanat dari Undang-Undang Dasar Negara 45 ini, bahwa tujuan berdirinya negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tersebut dalam makna hakikat kita bernegara. Nah, salah satu aspek yang tidak bisa adalah guru, tenaga pengajar. Nah, bagaimana mungkin akan melahirkan peserta didik yang qualified kalau, mohon maaf, hak-hak dasar saja mereka tidak terpenuhi. Kalau kita sekarang buat disparitas jarak antara yang mohon maaf paling bawah, apalagi kalau kita lihat di YouTube itu ada yang posting gajinya, kadang kita lihat ada yang berapa ratus ribu, itu kan miris ya. Bagaimana mungkin akan menghasilkan ini dengan begitu? Tapi teman-teman yang P3K ini tetap tidak berhenti, bahwa ya tetap itu dia berikan ruang, jadi kita harus hargai itu. Nah, yang kedua harus kita terus sampaikan kepada publik bahwa inilah upaya kita untuk menarik khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang APBD-nya 17 triliun rupiah, kalau amanat undang-undang cuma 20% saja ya untuk pendidikan, kan berarti harusnya ada 2 triliun itu yang lari kepada sektor pendidikan. Di antaranya adalah untuk tunjangan gaji kesejahteraan guru itu. Nah, rekan-rekan Teras Dialog Podcast, nah setidaknya saya ingin ambil kata kunci bahwa satu, bahwa amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu akan mengelompokkan cuma 2 kategori nanti, aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu disebut dengan P3K. Ini menaikkan kelas dari honor menjadi P3K. Mereka semua disebut dengan ASN, itu yang harus Anda ketahui. P3K atau PNS mereka adalah ASN. Yang kedua, kita akan terus mendorong bahwa mereka mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan konstitusi, karena mereka juga melakukan tugas-tugas yang sangat berat sama dengan yang statusnya adalah PNS. Nah, karena itu saya mengajak untuk kita untuk tetap memberikan ruang kecerdasan bagi publik, bahwa teman-teman yang P3K ini bersyukurlah sudah didapatkan 3 angkatan di Provinsi Kaltim. Harapan kita tadi seperti disampaikan oleh Pak Eko dari Forum Persatuan Guru P3 Kalimantan Timur untuk terus berjuang bahkan sampai ke DPR RI memperjuangkan hak mereka. Demikian teman-teman sekalian, Teras Dialog Podcast, perbincangan kita sore hari ini dari perwakilan Forum Persatuan Guru P3K Kalimantan Timur. Besar harapan saya pribadi bahwa apa yang kami bincangkan ini menjadi pencerahan cara berpikir kita tentang apa itu P3K, sehingga kita bisa meletakkan pada konstruksi berpikir kita. Demikian dari saya, Dr. Gigi Syukri Wahid, Teras Dialog Podcast, berpikir dan bicara kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.